Kondisinya udah sehat atau masih sakit? Alhamdulillah sekarang sedang menjalani ruqyah syariah Ustaz. Tapi Cuman seurang memang bojo setiap mau serius ada aja gitu. 1 hari sebelumnya Ustaz. dicetakna mantane karo pagrangsang. Dadi melakukan hubungan tanpa sadar. Lah gue Pertama pertanyaannya apakah ini ain? Jawabannya terus bukan. silanang gue stres Karena ain itu ainul silanang hasad stres itu depresi lah ya. dari Si Metun orang juga yang depresi, dengki ya. si Metun gelo. Tapi kalau Mbak ini juga lebih depresi. ke Lanangnya juga dimensi yang depresi. berbeda. Jadi Kayak ada gitu. yang Intinya menggangguin lah. Ada yang nggak Sing rela lanang dengan dicepak mantane hubungan karo ini. pagrangsang. Berarti Apakah melakukan itu dari hubungan manusia di luar. atau jin? Kita Pas nggak tahu. sekarang Kemungkinan sudah besar sana manusia persiapan nikah kita ya. dan sengaja pengen Berarti sebenarnya merusak lanang hubungan. itu ya bisa SPK Karena salah satu di antara terus moga kepriwe mikir was-wasah syaitan yang paling disukai iblis itu adalah ma yufarriqu bainal mar'i wa zawjih, merusak hubungan atau menghalangi hubungan yang mau terjadi. Terus gimana caranya? Udah betul beliau menempuh jalur ruqyah syariah. Dia memang harus rutin ruqyah, baik dirukyahin atau meruqyah diri sendiri, mendawamkan zikir pagi dan petang. Karena penasaran apa ya, berperasa disuruh inna kaida syaitan bingung. kana dha'ifa. Kan aku sering Tipu daya setan itu lemah. Bagi siapa? Bagi mereka yang punya kekuatan iman. Jadi kita tambahin kekuatan kita biar karena kita nggak mungkin mengharapkan mereka berhenti. Orang-orang yang kayak gitu tuh akan terus-terusan mengganggu. Caranya gimana? Bukan mengharapkan mereka berhenti, tapi kita yang harus berperasaan berbuat. di BGG ya. Jadi kayaknya Mbak sama calon sama-sama dikasih waktu sama Allah dalam masa jeda ini untuk menambah kekuatan. Mudah-mudahan ini jadi kesempatan untuk memperbaiki terus hubungan dengan Allah, iman dan akidahnya. Insya Allah dengan kayak gitu nanti kaidah syaitan jadi dhaifah. Tipu daya setan itu tetap ada, cuman nggak kena. tidak lampias. Salah satunya mungkin dengan ruqyah dan zikir. Kemudian yang kedua masalah takdir. Nah, kita nggak pernah tahu takdir sampai itu terjadi. Sehingga takdir itu adalah nasihat untuk merelakan apa yang terjadi, bukan menebak apa yang belum terjadi. Yang sering salah di Indonesia, orang ngomongin takdir untuk menebak-nebak masa depan. Itu nggak boleh. Karena untuk masa depan, riyadhahnya bukan takdir. Untuk masa depan, riyadhahnya adalah ikhtiar dan tawakal. Jadi kalau kita belum tahu apa yang terjadi, kita ikhtiar semaksimal mungkin. Lalu hasilnya kita serahkan kepada Allah seutuh mungkin. Itu kalau belum terjadi. Kalau udah terjadi, baru bukan lagi tawakal dan ikhtiar. Ngomongnya takdir, qadarullah gitu bahasanya. Udah takdir Allah begitu. Kalau sekarang misalnya, oh qadarullah belum jadi kemarin, berarti dikasih kesempatan untuk belajar lagi. Qadarullah gitu. Tapi kalau belum terjadi, ini kira-kira jodoh saya bukan ya? Ya ikhtiarkan semaksimal mungkin. Ya serahkan hasilnya kepada Allah seutuh mungkin. Karena kan kita belum terjadi. Kalau na'udzubillah ternyata bukan cerita Mbak ya, cerita yang lain misalnya, udah berikhtiar, udah serius, taruh segala macam, nggak jadi nikahnya, jadi sama yang lain, baru ngomongin qadarullah dia bukan jodoh saya. Kalau belum, nggak bisa kita bilang dia jodoh saya bukan ya nggak tahu. Biarkan nanti Allah yang menjawab dengan ketentuannya. Tugas kita sekarang ikhtiar dan tawakal. Terus kalau ternyata takdirnya memang dia bukan jodoh saya, sia-sia nggak Ustaz ikhtiar saya? Enggak. Ikhtiar kamu selama itu halal dan syar'i akan mendekatkan kamu ke jodoh kamu yang sesuai takdir. Walaupun gak jadi sama dia, tapi tetap mendekatkan kepada jodoh. Yang tadinya untuk dapetin jodoh itu mungkin lebih susah, udah kebayar dengan ikhtiar yang kemarin, walaupun orangnya berbeda. Itulah pentingnya ikhtiar. Jadi dalam pemahaman aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah, takdir itu harus balance sama ikhtiar dan tawakal. Tinggal konteksnya aja. Kalau masa lalu takdir, masa depan ikhtiar dan tawakal. Atau kalau dibagi 3, masa lalu takdir, masa sekarang ikhtiar, masa depan tawakal. Jadi berikan sesuai dengan porsinya. Jangan bicara hari ini tentang takdir. Saya kerja nggak ya? Tapi kan kalau udah dapat takdirnya, dapat rezeki pasti dapat. Ya udahlah, nggak gitu. Ikhtiar dulu. Terus besok makan apa ya? Tawakal sama Allah. Terus kemarin saya makan ini, qadarullah itulah rezeki kamu kemarin gitu.
Jadi kemarin takdir, sekarang ikhtiar dan mujahadah, besok tawakal. Dalam konteks jodohnya Mbak tadi, berarti sekarang dan besok. Sekarangnya tugasnya sama-sama terus mempersiapkan diri, terus berdoa sama Allah, dan besok serahkan kepada Allah. Apapun yang Allah sudah tetapkan, itulah yang terbaik. Semoga ini bukan ain sih, ini lebih ke hasad. Dan hasad bisa atau kaidus syaitan. Kalau kaidus syaitan itu lebih gampang lagi sebetulnya daripada hasad. Hasad manusia lebih repot daripada kaidus syaitan. Kaidus syaitan itu tinggal kita kuatin iman dan amaliyah ritual kita, dia jadi lemah. Tapi kalau manusia memang kadang-kadang macam-macam sih jalannya. Tadi kayak termasuk yang dikasih obat apa segala macam, yang mungkin kita perlu memagari pergaulan. Kayaknya ada yang harus dikeluarkan dari circle-circle supaya dia tidak lagi punya akses dalam hubungan ini. Yang berikutnya.